Jadi kalau yang standar ini aja Anda belum bisa kerjakan, maka langkah Anda berat menuju surga. Anda nggak bisa berjamaah, jangan sampai tinggalkan sholat, sekalipun Anda tunaikan dengan sendirian. Berapa banyak dari orang yang mengaku beriman kepada Allah yang sering mengabaikan sholat. Jangankan berjamaah, sholat sendirian pun masih tertunda pula. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Urusan dunia yang akan Anda tinggalkan, begitu Anda kejar-kejar. Tapi yang iman standar aja, kadang-kadang kita abaikan. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bekalnya cukup, hartanya banyak, perangkatnya ada, segalanya cukup mengantarkan antum ke masjid. Sampai hari ini, Masya Allah, hanya untuk sekedar sholat tepat waktu pun antum belum mampu. Berapa lama lagi waktu yang antum butuhkan untuk berubah? Barangkali yang membuat Anda sulit mendapatkan rezeki yang berkah, walaupun berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, tapi tidak berkah. Barangkali pekerjaan Anda tidak menghadirkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak peduli antum pernah berbuat maksiat apapun. Yang ada di sini, tidak ada dari kita yang sempurna. Rasulullah SAW pernah ditanya, bima makna akan amalan-amalan yang banyak memasukkan seseorang ke surga. Aktsara ma yudkhilun nas al-jannah. Tentang amalan apa saja yang banyak memasukkan seseorang ke surga. Ini kita turunkan. Baik, hati-hati teman-teman. Tadi syarat pertama iman sudah kita miliki, kedua amal saleh. Ya, karena itu dua kalimat ini di Quran enggak pernah dipisahkan. Ya, wal 'asr innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah ada kata iman, setelahnya amal saleh. Baik bentuk kalimat amal saleh ataupun rinciannya. Nah, sekarang kita bertanya, ya Rasulullah, kami ingin beramal saleh, amal apa yang bisa memasukkan kami ke surga? Maka disebutkan di At-Tirmidzi tadi nomor hadis 2004, Ibnu Majah nomor hadis 4246, ditanya Rasulullah SAW tentang amal yang banyak memasukkan seorang ke surga. Apa jawabannya? Taqwallah. Kata Nabi, amalan yang bisa banyak memasukkan seseorang ke surga adalah taqwallah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin. Fokus. Ini contoh umum ya, contoh umum dulu. Ini yang standar. Jadi kalau yang standar ini aja Anda belum bisa kerjakan, maka langkah Anda berat menuju surga. Ini yang paling standar. Paling standar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimat takwa pertama di Quran. Semua isi Quran jangan diragukan kandungannya, akan menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kalimat takwa disebutkan pertama kali. Siapa mereka ini? Ayo kita turunkan amalan standarnya. 1, ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Anda sudah dapatkan ini? Syarat pertama Anda sudah punya. Masyaallah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. 1, salat. Masyaallah. Standar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Masyaallah. Awas bukan zakat, ingat infaq. Awas hati-hati, beda ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, Al-Quran. Masyaallah. Wa bil akhirati hum yuqinun. Baik. Sudah selesai. Yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 poin ini dulu, sebentar. Saya ambil satu saja, yang ini. Hati-hati. Antum ingin mendapatkan dunia, pekerjaan sukses, karir menanjak, Masya Allah, disiapkan luar biasa. Sekolah tinggi-tinggi, bikin jadwal, bikin pelatihan supaya sukses sampai mencapai karir dunianya. Masya Allah, begitu meninggal, nggak dibawa sampai ke akhirat. Seriusnya luar biasa, sampai dapat handphone yang bagus, Masya Allah. Rumah yang luas, mobil yang indah, motor yang hebat. Demi Allah saya katakan, jangankan ke surga, ke alam kubur dibawa nggak? Antum boleh cek, silakan. Kalau perlu bikin wasiat, silakan bikin wasiat. Nggak akan ada yang bisa sanggup bawakan itu. Ma, ini handphone papa didapatkan dari harta yang halal. Dari sejak awal papa punya ini. Tolong ya Maya, kalau meninggal sertakan ke alam kubur. Masya Allah. Kalau kangen miss call aja. Bisa. Antum meninggal selesai, nggak dibawa. Apalagi motornya, mobilnya, rumahnya nggak ada, selesai. Apa yang dibawa pulang? Ternyata bukan bekal dunia, bekal akhirat. Tapi poin saya, untuk mengerjakan amalan dunia saja Anda begitu serius yang luar biasa, padahal sifatnya hanya singkat dan tidak akan dibawa pulang. Tapi untuk urusan yang abadi, berapa yang sudah kita siapkan? Lihat amalan standar, cek. Kalau pada yang standar ini saja Anda masih abai, artinya iman kita belum benar di situ. Belum siap kita menuju surga dengan ringan. 1, sholat. Tolong cek di mushafnya. Teman-teman, nanti kalau kita jumpa lagi, dimanapun, antum biasakan bawa mushaf ya. Ya, kalau tidak ada di aplikasi juga apa-apa, di handphone. Supaya nanti saya tunjukkan, ada perbedaan nanti dari segi tulisan ke pemaknaan.
Ya, jadi nanti kalimat sholat di situ dituliskan dengan bahasa yang khusus. Kalau tulisannya tidak sama berarti mushaf Anda keliru. Ya. Lihat sini. Bismillah. Sambil contoh yang ini dulu, saya hapus dulu ini. Perhatikan, tulisannya mesti begini. Sholat. Kalau tidak begini, berarti keliru. Harus begini. Fokus ya. Al-Baqarah ayat ketiga, tulisannya mesti seperti ini. Kalau tidak begini, berarti keliru. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan, salat tulisannya begini. Karena ada yang ditulis begini, as-salat. Ada yang ditulis begini. Ada juga yang ditulis begini, as-salawat. Seperti Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas pojok. Hafidhu 'alas shalawat, tulisannya begini. Sekarang perhatikan. Kalau dituliskan seperti ini, itu artinya satu jenis. Kalau tulisannya begini, satu. Jadi kalau Allah berfirman begini misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, artinya salat yang diwajibkan pada Anda cuma satu saja. Tidak banyak. Kalau dituliskan begini, bentuknya jama'. Jama'. Kalau jama' itu satu atau dua? Banyak. Baik, pelan-pelan. Kalau dituliskan seperti ini gabungan antara keduanya. Di satu dengan dua, satu dengan jama', digabungkan jadi satu, tulisannya begini. Tulisannya jadi seperti ini. Perhatikan, asal kalimat ini, ketika dituliskan dalam bentuk seperti ini, asal maknanya jama', bukan satu. Menunjuk kepada banyak. Ingin mengesankan bahwa sholat yang diwajibkan kepada kita bukan cuma satu jenis sholat. Ada berapa waktu sholat? 5 waktu. Berapa rakaat? Tahu dari mana? Antum sholat tiap hari? Sholat. Berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Tahu dari mana? Masya Allah. Quran surah ke-17 ayat 78, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-11 ayat 114, posisi paling kiri sebelah atas. Waktunya dijaga. Quran surah kedua ayat 238. Ini. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr. Tunaikan salat dari mulai matahari tergelincir sampai ke malam plus salat fajar. Ditafsir oleh Nabi dari matahari tergelincir zuhur, kemudian masuk kemudian asar, kemudian setelah itu maghrib sampai ke isya plus dengan salat fajar. Ada di At-Tirmidzi nomor hadis 414, di hadis Muslim nomor hadis 728 sampai 729. Teman-teman sekalian, kenapa diungkapkan dengan bentuk seperti ini? Ingin menunjukkan bahwa salat yang difardukan oleh Allah, yang wajib bukan cuma satu tapi ada 5. Jaga waktu salat ini, tunaikan dengan baik. Quran surah kedua ayat 238, hafidhu 'alas shalawat. Jaga waktu salat-salat ini. Sekalipun Anda menunaikannya belum tentu bersama banyak orang. Anda nggak bisa berjamaah, jangan sampai tinggalkan sholat sekalipun Anda tunaikan dengan sendirian. Makanya diungkapkan dengan bentuk seperti ini. Sekarang saya mau tanya, silahkan cek. Berapa banyak dari orang yang mengaku beriman kepada Allah yang sering mengabaikan sholat? Jangankan berjamaah, sholat sendirian pun masih tertunda pula. Jam berapa zuhur? Ada yang melihat waktu sholat, ada yang begini dan sebagainya. Masya Allah. Antum waktu dunia hafal. Jam berapa masuk kerja? Jam 7. Jam berapa jam makan? Jam berapa jam istirahat? Jam berapa keluar? Kapan gajian? Masya Allah, urusan dunia begitu hafal luar biasa. Urusan akhirat, jam berapa sholat isya? Subuh jam berapa? Masya Allah, 439, 437, 43, Masya Allah. Jamaah masjid Habibur Rahman berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Luar biasa. Masya Allah. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Masya Allah. Lebih daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 724. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Saya mau ambil contoh sebentar. Besok tolong DKM di sini kasih pengumuman ya. Siapa yang bisa sholat subuh di sini, kemudian mengerjakan 2 rakaat subuhnya, ya, 2 rakaat sebelum subuhnya, 2 rakaat sholat sunnah, masing-masing akan mendapatkan amplop sebanyak Rp500.000. Hanya untuk 50 orang pertama. Masya Allah. Baik. Saya mau tanya pada antum, kira-kira besok
yang akan datang ke masjid ini kalau subuhnya jam 4, misal 4.37, kira-kira jam berapa datang ke sini? Jam 3, jam 2. Demi Allah saya katakan, ada yang nginap, Pak. Untuk 500.000 yang ini, ada yang nginap. Sekarang Allah tawarkan dunia dan seisinya, lebih daripada dunia dan seisinya. Berapa yang ngambil? Jadi, saya hanya ingin menggambarkan bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Urusan dunia yang akan Anda tinggalkan, begitu Anda kejar-kejar. Tapi yang iman standar aja, kadang-kadang kita abaikan. Tapi kalau ditanya, cita-citanya tinggi itu. Masya Allah. Ingin masuk surga? Surga apa? Masya Allah. Surga Firdaus. Itu kan tingkat paling tinggi. Anda menginginkan surga Firdaus dengan amalan yang standar, standar pun nggak masuk. Bagaimana bisa meraihnya? Motor aja kalau nggak pakai standar jatuh. Apalagi iman antum. Antum kenapa begitu amat? Si amat aja nggak begitu? Lihat poinnya. Salat. Dan yang paling luar biasa, kalimat salat ini pun diawali dengan bentuk jamaah lagi, menunjuk kepada orangnya langsung. Yuqimun, un. Kalau ada un, berarti orang itu. Sudah. Kalau ini jenis salatnya, yang tadi salat ini. Kalau yang ini kepada orangnya, un. Pertama, jama menunjukkan jenis salatnya. Yang kedua, menunjukkan jenis orangnya. Sekarang lihat. Yuqimunas salat. Kalimat salat ini diawali dengan kata yuqimun. Ujungnya ada unnya, un. Ini. Menunjukkan pada banyak orang. Ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling paham tentang Quran. Kalau antum baca Riyadhus Shalihin, ada 1896 hadis di dalamnya. Lihat bab pertama, babul ikhlas wa ihdarun niyah. Di bab yang pertama, hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah, riwayat Abu Hurairah. Apa yang dimaksud yuqimun di sini? Lihat kalimatnya. Salatul rajuli fil jamaah. Salat yang ditunaikan oleh seseorang dengan berjamaah. Masya Allah. Jadi yang standar saja. Kalau Anda bercita-cita masuk surga dengan segala kenikmatannya, maka lihat amalan standar. Pertama salat. Salat pun yang terbaik berjamaah, bukan sendirian. Jadi ketika Anda bisa menunaikan salat berjamaah itu yang paling standar. Ketika Anda menunaikan salat tidak berjamaah, berarti iman Anda sedang di bawah standar. Anda bisa menunaikan sholat dengan berjamaah. Anda memilih sendirian, maka iman Anda sedang di bawah standar. Karena standar untuk mendapatkan surga, kalimat takwa pertama itu dibuka dengan kalimat sholat plus berjamaah. Artinya jika ada seseorang meninggalkan amalan standar ini, padahal dia bisa mengerjakannya, bukan dalam suasana yang darurat, maka ini menunjukkan imannya sedang berada di bawah standar. Masya Allah. Apalagi yang ini masjid, ini rumahnya, dekat dengan masjid, speaker masjid langsung ke kamarnya begini. Di sini ada orang, rumahnya gubuk, sepeda aja nggak punya. Mendengar adzan dari sini, jarak 1 kilo, jalan kaki ke sini. Ini dekat dengan masjid, sepeda ada, motornya gede lagi, mobilnya ada, segalanya ada, belum mau berangkat. Ada yang salah dalam dirinya, ada yang keliru. Masya Allah. Jelas di sini? Baik, sekarang kita diam sejenak. Coba Anda pikirkan ya, di antara sekian senyuman yang Anda pernah keluarkan, kebahagiaan yang Anda dapatkan sampai hari ini, apapun profesi Anda sudah salah akan meninggal. Dan mungkin hari ini Anda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda nggak bisa pilih. Pertanyaan saya, dari sekian amalan standar yang disampaikan, berapa yang sudah kita maksimalkan? Silahkan cek. Dan Anda yakini itu pasti sesuatu akan kembali kepada Allah. Kalau Anda tidak berpikir berubah dari hari ini, waktu Anda akan semakin sempit, Anda akan tertinggal. Jadi saya mohon, kalau boleh saya bermohon, saatnya kita berubah. Anda silahkan jadi apapun, silahkan. Yang paling penting Anda beriman kepada Allah, tingkatkan takwa yang standar jaga. Saya mau kasih contoh ya, sahabat Nabi aja bisa, Masya Allah. Yang petualang ada teman-teman. Muawiyah bin Abi Sufyan, itu orangnya tinggal di Mekah. Tapi beliau sampai melakukan ekspedisi berpetualang itu. Ya, sampai ke Mesir, dari Mesir ke Libya, dari Libya ke Tunis, dari Tunis ke Aljazair, Algeria, nyebrang lagi sampai ke Damaskus, Syria. Sampai kemudian jadi gubernur di Syria, sampai bikin masjid. Tapi antum tahu apa yang terjadi? Masya Allah. Ini sahabat pencatat wahyu, dekat dengan Nabi, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Jadi gubernur, jadi pemimpin, jadi presiden. Gubernur, presiden, sahabat Nabi, penulis wahyu, hafal Quran, dekat dengan Nabi, Masya Allah, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah.
Antum sahabat bukan, presiden bukan, gubernur bukan. Masya Allah, tidak sekaya Muawiyah, tidak sedekat Muawiyah kepada Nabi. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Sampai hari ini antum belum mau berubah, antum butuh waktu berapa lama lagi? Ini baru yang standar. Di Bekasi kami kumpulkan anak-anak, Pak. Sebagian teman-teman dari Bandung kadang suka main ke sana malam Jumat. Itu maghrib, di Bekasi sekarang jam 6:16. Setengah 6, anak usia 4 tahun, 5 tahun, itu Masya Allah, sudah bawa tas, berangkat ke masjid. Adzan belum berkumandang, setengah 6. Ngajak kawannya, ayo ke masjid. Tidak cukup dengan itu. Mereka tunaikan sholat berjamaah. Setelah itu menghafal Quran, belajar sirah Nabi. Ba'da Isya, Isyanya jamaah lagi. Ba'da Isya mengulang hafalannya, setengah 9 baru pulang ke rumah. Anak usia 4, 5, 6 tahun. Masya Allah. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bekalnya cukup, hartanya banyak, perangkatnya ada. Segalanya cukup mengantarkan antum ke masjid. Sampai hari ini, Masya Allah, hanya untuk sekedar sholat tepat waktu pun antum belum mampu. Berapa lama lagi waktu yang antum butuhkan untuk berubah? Antum kalah tuh. 4 tahun belum dihisap, kawan. 4 tahun belum ada balik bagi mereka. 4 tahun sudah mulai mau ke masjid. 40 tahun belum terfikir ke masjid. Antum butuh berapa tahun lagi? Demi Allah saya katakan, 4 tahun menghafal Quran, matanya buta, diantar oleh ibunya, menempuh jarak untuk sekedar menghafalkan Al-Quran, dia hafal juz amma. Antum 40 tahun, segalanya ada, matanya melihat, fisiknya lengkap, kendaraannya ada, Masya Allah. Sampai hari ini belum bisa baca Quran, antum butuh berapa tahun lagi? Dan antum sadar bahwa itu yang akan dibawa pulang, gitu kan? Mari kembali kepada Allah. Kalau yang standar saja, sampai hari ini anda belum siap untuk menjalaninya, anda butuh berapa waktu lagi untuk kesiapan? Sekarang, surganya belum jelas, karena masih standar. Nah sekarang, kalau sudah paham dengan yang standar ini, saya naikkan levelnya sedikit. Saya tanya dulu sebentar. Kita harus bikin kesepakatan dulu ya. Kalau nggak sepakat, saya hentikan kajian saya, dan saya pulang. Baik, saya mau ada kesepakatan dulu sebentar. Insya Allah kita mau masuk surga? Baik. Yang mau masuk surga boleh angkat tangan? Alhamdulillah, sebentar ya. Turunkan, ganti. Yang tidak mau masuk surga, boleh angkat tangan? Oh, baik. Semua mau masuk ya, insya Allah ya? Baik, siap masuk surga? Baik. Pertanyaannya, mau surga yang mana? Itu poinnya. Nah, kalau belum jelas surganya, kita nggak bisa turunkan amalannya. Karena itu, saya turunkan dengan cepat. Tawaran dari Al-Quran, kita diminta untuk meningkatkan amal soleh, bentuknya takwa, ini yang standar. Tapi kalau yang standar saja nggak akan cukup, karena kita mesti punya rencana kebaikan yang lebih. Karena itu, saya akan coba turunkan dengan cepat. Tawaran langsung dari Allah dalam Al-Quran, jenis-jenis surga yang bisa kita pilih. Dari sini silahkan pulang dari sini untuk merencanakan di rumah. Surga mana yang ingin antum tentukan dengan keluarga, supaya bisa masuk ke dalam. Sepakat sampai sini? Sepakat, sahabat aja sepakat, tabiin sepakat, ulama sepakat. Masya Allah. Antum sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan. Tidak sepakat. Antum sehat. Gitu. Masya Allah. Kadang-kadang suka agak aneh nih kehidupan hari ini. Masya Allah. Ya. Baik. Teman-teman, yuk kita turunkan dulu. Yang ini saya simpan sebentar. Bagi yang pernah merasa berbuat salah dalam hidupnya, ini bahasan terakhir dengan tantangannya. Saya turunkan tawaran pertama, Quran surah ketiga ayat 31. Langsung saja, satu. Ada surga level paling tinggi, surga bersama para nabi. Bersama para nabi. Masya Allah. Level tertinggi. Dalilnya ada di Quran, surah ke-4 An-Nisa ayat 69. Posisi paling kanan di pertengahan, mushaf standar. Ya. Ini tingkat paling tinggi ya. Yang anda tahu mungkin surga Firdaus, surga Aden dan sebagainya. Kalau itu tahapan-tahapan surga sampai yang 8 tahapan itu. Tapi setiap tahapan ini punya level. Ya, dibagi ke 4 level nanti. Di 4 level ini diturunkan lagi. Dari mulai surga paling rendah sampai yang paling tinggi. Level pertama, surga bersama para nabi. Ya. May yuti'illaha war rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka akan diberikan nikmat seperti orang-orang dulu, dijamin masuk surga tinggal dengan para nabi. Masya Allah. Asep, kamu di mana surganya? Berkunjung gitu kan? Kan sama ahli surga bisa berkunjung. Alhamdulillah, saya di surga ini. Siapa sama siapa? Ustadz yang dulu kita ngajar taklim, Ustadz Fulan. Masya Allah. Terus siapa lagi? Syekh Fulan. Masya Allah. Luar biasa. Siapa lagi? Imam Fulan. Masya Allah. Kamu di mana? Surga X. Masya Allah. Dengan siapa? Depan saya, Nabi Yusuf. Masya Allah. Nabi paling ganteng semuka bumi yang ada di Quran. Masya Allah.
Perempuan-perempuan melihat, tangan tergores. Masya Allah. Quran surah 12 ayat 31. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharun hadza illa malakun karim. Nabi paling ganteng di muka bumi. Perempuan melihat, tangan tergores. Antum seganteng-gantengnya lewat, ibu-ibu belum tentu kepleset. Masya Allah. Yusuf. Belakang, Nabi Sulaiman. Nabi paling kaya. Masya Allah. Samping kiri siapa? Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Abul Anbiya. Samping kanan? Nabi Muhammad SAW. Tingkat pertama. Dua, turunkan dulu ya. Nanti amalannya kita turunkan. Taman surga. Taman surga. Masya Allah. Taman surga. Indahnya luar biasa. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23 amalannya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sebagian orang takwa ingat, takwa. Kembali lagi kepada bahasan tadi. Ada orang-orang takwa yang akan tinggalnya di taman surga. Apa keindahan taman surga yang membedakan dengan surga yang lainnya? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mengambil langsung kenikmatan surganya langsung dari Allah. Jadi kalau surga biasa, yang normal-normal standar, itu yang melayani pelayan surga, namanya wildanun mukhalladun. Ya, Quran surah 76 misalnya kan, Al-Insan. Begitu antum ingin mendapatkan apapun dari ayat 19 sampai dengan ayat 20, wildanun mukhalladun, dilayani oleh pelayan surga. Kalau laki-laki bidadari surga. Kalau perempuan pangeran surga. Yang ganteng cantiknya mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah terlihat di muka bumi. Masya Allah. Ya, lu'lu' wal marjan, seperti mutiara-mutiara yang berkilauan. Enggak pernah dilihat di bumi, terdengar di telinga dan tidak akan terbayangkan. Antum bayangin sekarang enggak akan seperti itu. Ya. Gelasnya enggak seperti ini. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Dilapisi emas-emas yang berkilauan, mutiara yang sangat indah, enggak pernah disaksikan sebelumnya. Itu surga biasa. Tapi taman surga Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Dan nggak usah dibayangkan. Kun fayakun ada. Dan bisa melihat Allah tanpa sekat. Langsung. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang di akhirat nanti wajahnya berbinar-binar gembira. Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa melihat Allah tanpa sekat langsung. Nggak usah antum bayangkan. Antum cukup tingkatkan amalannya, antum bisa dapatkan anugerahnya. Masya Allah. Indah luar biasa. Taman surga. Nanti kita lihat amalannya. 3. Surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Seluas langit dan bumi. Ada di Quran, surah ketiga Al-Imran, ayat 133 sampai 134. Posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah antum untuk bertobat. Istighfar pada Allah, minta ampunan, dan berharaplah minimal bisa masuk surga, minimal seluas langit dan bumi yang kami sediakan bagi orang takwa. Seluas langit dan bumi. Masya Allah. Silahkanlah terserah di surga nanti. Mau motor-motoran, mobil-mobilan, sampai ke ujungnya cari itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Lihat. Surga yang terakhir, surga kelas biasa. Yang tidak disebutkan keindahannya kecuali dalam kalimat yang singkat. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya, tidak pernah dilihat di dunia, didengar di bumi, kemudian terbayangkan nikmatnya. Nikmat juga, tapi tidak senikmat yang ini. Ini tingkat paling rendah, yang paling standar. Nanti amalannya ada di antaranya di hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama. Kalau antum lihat di hadis Muslim, di jilid yang pertama, bab ke-14, hadis nomor 15, posisi paling kiri di pertengahan. Nanti kita turunkan, kita bacakan. Saya sering istilahkan begini, ini VVIP, ini yang VIP, ini yang kelas bisnis lah, ya. Ini kelas ekonomi. Ini yang standar. Tapi ekonominya lumayan, ekonomi surga daripada nggak sama sekali, gitu kan? Turunin nih. Baik. Zaman Nabi, sahabat-sahabat ketika diinfokan ini, mereka mengukur kemampuan. Saya ada di mana? Jadi ketika ditawarkan surga, ingin semuanya. Tapi setiap yang memiliki keinginan itu, mereka cerdas berpikir, di mana kemampuan saya ketika akan mengejar nilai takwa, itu yang saya akan tekuni. Masya Allah. Sampai-sampai kemudian ada seorang Arab Badui. Di hadis Muslim, bab yang ke-14, hadis 15, di Kitabus Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ja'a Arabiyyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, Ya Rasulullah, dullani ala amalin bima ma'na basirin yudkhilunil jannah. Masya Allah. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan pada saya amalan yang singkat-singkat aja, nggak usah banyak-banyak.
tapi bisa memasukkan saya ke dalam surga. Pintar orang ini. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Yang singkat-singkat aja, yang penting masuk surga daripada enggak sama sekali. Kata Nabi SAW disampaikan, Masya Allah, ditunjukkan oleh Nabi. Cukupkan dengan al-faraid, cukup salat fardu saja, nggak usah salat sunnah. Kemudian puasa Ramadan saja, nggak usah puasa sunnah. Dikerjakan yang fardu-fardu, nggak usah mengerjakan yang sunnah. Kalau kamu istiqamah dengan ini, meninggalkan maksiat, maka kamu akan masuk ke dalam surga. Fantalaqa, maka dia pergi meninggalkan Nabi. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, au dakhalal jannah in sadaqa. Kalau dia benar dengan janjinya, dia akan masuk surga. Karena dia mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, saya akan kerjakan yang fardu saja, tidak akan mengerjakan yang sunnah, dan saya akan berusaha menghindarkan diri dari maksiat. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, au dakhalal jannah in sadaqa. Kalau benar dengan janjinya, masuk surga. Masya Allah. Ini. Antum kira-kira mau yang mana? Masya ekonomi. Yang penting masuk daripada enggak sama sekali. Masya Allah. Tapi itu cara berpikir yang tidak tepat. Karena yang bertanya tadi orang Baduy, yang biasa. Dia tidak menghitung bagaimana resikonya. Kalau antum pengen bikin target, jangan yang ini. Ambil yang tinggi yang ini. Jadi kalau antum tingkatkan amalan, motivasinya kuat, misal, nggak nyampe ke sini, nyangkutnya jelas, di sini nyangkut. Bisa ke sini. Paling rendah ke sini. Tapi kalau Anda pasang target di sini, kemudian nggak nyampe, nyangkutnya di mana itu? Jadi masalah, gitu kan? Jadi tolong naikkan ya, tolong naikkan. Jadi kelas yang mana yang kita pilih? Baik, bisa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Kita turunkan dulu, pertama kelas VIP. Ya. Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang mau menaati Allah dan Rasul? Rasul kita siapa? Rasul kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ada tawaran dalam Al-Quran. Antum bisa tinggal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan para nabi-nabi yang lain. Catatan pertama, antum mau menaati segala yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah kemudian Quran surah ketiga itu Ali Imran ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian, maksudnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti saya, ikuti Nabi, ikuti Rasul. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Maka ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-7. Di akhir ayatnya, posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma, dan segala apapun yang pernah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cepat ambil. Ingat maknya semua ya, jangan sebagian-sebagian. Ini bukan cuma amal ibadah yang praktikal, ritual saja, bukan. Salatnya dipelajari seperti Nabi, maaf, tapi lisannya nggak seperti tuntunan Nabi. Tangannya nggak seperti tuntunan Nabi. Kakinya nggak seperti tuntunan Nabi. Semuanya pelajari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana Nabi minumnya, bagaimana Nabi jalannya. Termasuk antum tuh, yang sering di jalan berkendaraan, bagaimana Nabi berkendaraan. Pernahkah Nabi berkendaraan ganggu orang lain? Pernahkah Nabi berkendaraan meninggalkan waktu salat? Pernahkah Nabi berkendaraan melakukan perbuatan yang tercela? Cek. Katanya ingin masuk surga level pertama, tapi Anda sendiri melanggar ketentuan Nabi. Kita turunkan. Ya. Dari mana mulainya? Pilih sesuai kemampuan kita. Ditafsir di Quran, surah ke-33 ayat 21. Masya Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya sudah pernah terangkan ini. Teman-teman, tolong saya tegaskan lagi karena kita ada beberapa teman yang bergabung, mungkin belum pernah dengar tentang uraian ini. Ini, kalimat ini bisa dibaca dengan dua riwayat. Kalau teman-teman belajar tentang qiraat, ya, ada 7 qiraat mutawatir, 3 kemudian masyhur, jadi asyrah, 4 yang syadz. Jadi ada 14 di qiraat. Ini kata uswah bisa dibaca dengan 2 cara, bisa uswah, bisa iswah. Jadi kalau antum belajar riwayat Qalun atau Warsh dari Nafi', bacaannya bukan uswah tapi iswah. Qad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Iswah. Nah sekarang, kenapa bisa dibaca dengan 2 cara? Perhatikan kedalaman bahasa Al-Quran. Uswah harakatnya di mana? Di atas, di bawah? Di atas, baik. Atas itu bahasa Arabnya disebut dengan rafa. Tinggi atau rendah? Tinggi.
Baik, di atas harakatnya fathah atau kasrah? Oh, kasrah. Dhammah. Dhammah itu ya. Kalau fathah kasrah i, gitu kan? Baik. Fathah atau kasrah? Dhammah. Baik. Apa artinya dhammah? Berkumpul. Banyak. Sesuatu yang berkumpul. Indhamma. Banyak. Berkumpul. Baik. Pelan. Kalau ini di bawah atau di atas? Di bawah, karena itu disebut dengan khafad, rendah. Rendah. Namanya apa ini? Kasrah. Apa artinya kasrah? Kasrah itu asalnya pecah, Pak, pecah. Jadi kalau gelas pecah ini kasrah juzaj. Ya, gelasnya pecah. Kan ada beling-beling kecilnya ya? Nah, beling-beling kecil ini, maaf, kecil atau besar? Tipis atau tebal? Kecil. Jadi kasrah itu ungkapan menunjukkan pada yang kecil-kecil, suara tipis. Makanya yang tadi mengumpul, yang ini tipis. Kecil. Tipis. Makanya menunjukkan kelembutan, kecil, lembut, tipis. Ya. Makanya seringkali ini digunakan pada istilah-istilah perempuan. Ya, anta laki-laki, perempuan anti lembut, tipis. Ya. Ibu keluar malam-malam, itu kan? Oh, jam 1, jam 2. Begitu keluar di pohon ada Masya Allah. Gak usah takut, Bu, gak usah takut. Tinggal bilang aja, kasrah ya, gitu ya. Udah selesai. Baik. Teman-teman, kenapa bisa dibaca dengan dua cara? Harakat i ingin menunjukkan isyarat bahwa keteladanan pada diri Nabi itu bukan hanya pada yang tinggi-tinggi, yang berat-berat, yang banyak kita dapatkan. Salat malamnya sampai bengkak-bengkak, gitu kan? Bagaimana bacaan Qur'annya, yang dalam satu rakaat kadang-kadang sampai 5 juz 4 halaman. Ya, dari Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, baru An-Nisa 176 ayat beliau kemudian rukuk. Itu tinggi, tidak mudah kita kemudian ikuti. Anda bisa mulai dari yang ringan-ringan. Bagaimana cara makannya Nabi? Bagaimana cara minumnya Nabi? Bagaimana cara jalannya Nabi? Bagaimana bangun tidurnya Nabi? Mulai dari situ. Ketika Anda mencintai Nabi SAW dan berupaya menghadirkan tuntunannya dalam hidup supaya Anda bisa mengikuti itu, maka Allah akan membalas dengan surga yang paling tinggi. Ini nomor 1. Insya Allah spesifik materi ini saya akan bahas malam nanti di Grand Sharon di Masjid Al-Mujahadah. Materinya ini, dan kita bikin silabus kegiatan Nabi selama 24 jam dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, ini poin pertama. Yang ini antum yang sudah pengen level yang pertama, turunkan ya. Bikin rencana. Terserah siapapun antum. Ya, apapun profesi dunia Anda, turunkan ini jadi seperti itu. Oke, yang kedua, taman surga. Apa amalannya? Lihat Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang-orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Rabbnya saat di dunia mereka orang-orang ihsan. Apa amalannya? Masya Allah. Ayat 17-nya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Kalau antum ingin masuk ke taman surga yang anugerahnya langsung dari Allah, kata Allah, lihat, kanu mereka ini qalila minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidurnya di malam hari. Diisi dengan ibadah. Masya Allah. Malam ibadah. Tidurnya sedikit. Sedikit tidurnya. Ini ahli surga, taman surga. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Begitu tambah bermasalah. Ahli surga, taman surga, sedikit tidur. Antum tambah, sedikit-sedikit tidur misalnya kan? Masya Allah. Gak akan masuk. Tayyib. Wabil asharikum yastaghfirun. Menjelang subuh mereka istighfar. Antum yang pengen pada level kedua ini, ayo turunkan ayatnya, rencanakan, sesuaikan dengan pekerjaan Anda. Jadi kalau Anda ingin masuk taman surga, jangan sampai Anda mengerjakan amalan di dunia, mencari rezeki dunia, yang menjadikan waktu malam Anda habis untuk mengambil dunia. Sehingga Anda nggak bisa mengerjakan amalan ini. Saya pengen masuk taman surga, tapi malam begadang lagi. Nggak pernah tahajud, nggak pernah baca Al-Quran, sibuk istirahat, paginya capek, malam istirahat, Masya Allah. Siang sibuk untuk dunia, malam ketiduran, cita-cita masuk surga. La haula wala quwwata illa billah. Mana untuk akhiratnya? Antum tahu burung? Halo? Burung. Jangan katakan Allah alim, kan? Burung itu berangkat cuma pagi, Pak. Pulang sore. Rizkinya dapat. Bukan cuma untuk dirinya, untuk keluarganya, Pak. Burung keluar pagi, pulang sore, rizki dapat untuk keluarganya dan tidak dihisap. Yang tidak dihisap saja berangkat pagi-pagi, pulang sore hari, dapat rizki untuk keluarganya. Masya Allah.
Masa antum yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, dunia terus. Cita-cita masuk surga, untuk akhirat tidak ada. Dan burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia mencari rezeki, dia bertasbih, dia berzikir dan seterusnya. Betapa diungkapkan di Quran surah ke-17 itu, teman-teman. Bagaimana disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana makhluk-makhluk selain kita itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa im min kulli syai', dan tidaklah segala hal ya illa yusabbih, kecuali akan bertasbih bihamdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Sementara Anda tidak mengetahui bagaimana cara dia bertasbih. Burung berangkat pagi bertasbih, mengepak dia tasbih, berzikir kepada Allah, dapat rezekinya. Barangkali yang membuat Anda sulit mendapatkan rezeki yang berkah, walaupun berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, tapi tidak berkah. Barangkali pekerjaan Anda tidak menghadirkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua berzikir. Makanya burung semua taat. Tidak dihisab tapi taat. Bagaimana dengan manusia yang dihisab kemudian menjadi tidak taat? Saya mohon izin ya, ini suka ada istilah-istilah yang tidak tepat ya. Ada burung gereja, konotasinya non-muslim itu kan. Nggak ada burung-burung non-muslim. Ya burung itu tetap selesai kan dihisab, tunduk patuh pada Allah. Saya baru pulang dari Mekah, Pak. 3 hari lalu udah saya sampai hari Selasa. Unik, kadang-kadang ada pertanyaan, Ustaz, kok di Mekah ada burung gereja ya? Masya Allah. Pak, itu mu'alaf. Nggak usah dikasih dalil itu kan. Kadang-kadang pertanyaan ada-ada saja. Baik. Teman-teman, yang ketiga, seluas langit dan bumi. Silakan turunkan amalannya. Ya, ini lebih kepada amalan-amalan tambahan. Ya, Quran surah ketiga ayat 133 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, rajin infak. Wal kadhimina al-ghaidha, sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan amalan yang keempat sudah saya sampaikan. Lidah di sini, silakan Anda keluarkan. Terserah antum mau jadi apapun. Anda jadi biker yang saleh, pengusaha yang saleh, kemudian pengajar yang saleh, birokrat yang saleh, dan kesolehan ini diikat dengan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktunya masih cukup, saya akan turunkan bahkan dari yang telah saya tuliskan. Anda bisa membuat turunan takwa bahkan dari belum dilahirkan sampai meninggal dunia. Saya tuliskan barusan. Itu ada semuanya. Jadi takwa jangan hilang di setiap keadaan. Di suami yang takwa. Jadi anak yang takwa. Di pelajar yang takwa. Jadi ustaz yang takwa. Penghafal Quran yang takwa. Kalau antum bisa hadirkan itu dalam kehidupan sampai maut datang, Masya Allah. Itu yang paling indah. Dan teman-teman, saya akhiri sebelum saya jawab 1-2 pertanyaan. Ternyata saking sayangnya Allah buka kesempatan ini bagi setiap hamba. Tergantung antum ingin atau tidak. Bahkan bagi orang yang pernah merasa dirinya berlumur dengan maksiat. Saya tidak peduli, demi Allah saya katakan. Saya tidak peduli. Karena Allah pun tidak peduli dengan semua ini. Bagaimana saya bisa peduli? Allah saya tidak peduli. Teman-teman, ada tawaran dalam Al-Quran. Gak peduli antum pernah berbuat maksiat apapun. Yang ada di sini, tidak ada diri kita yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Saya yakin kita pernah berbuat salah. Perhatikan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Az-Zumar itu. Teman-teman sekalian, Quran surah Az-Zumar ayat 53 itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang pernah berbuat israf. Israf itu perbuatan yang tak terlukiskan. Dosa yang tidak terukur. Pernah mabuk, pernah judi, pernah macam-macam, segalanya. Orang cuma bohong saja, orang cuma menipu saja, orang cuma dusta saja dalam tanda petik. Yang ini dusta iya, mabuk iya, nipu iya, judi iya. La haula wala quwwata illa billah. Tapi Masya Allah, tiba-tiba muncul tawaran dari Allah. Nyawanya belum diambil. Perhatikan tawarannya. La taqnatu min rahmatillah. Kalau kamu mau kembali, jangan putus asa dari rahmat Allah. Saya tunggu. Tahukah Anda ketika Anda masuk ke masjid ini, tawaran pertama dari kalimat yang Anda keluarkan, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Rahmat pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, ampunan dari dosa. La taqnatu min rahmatillah. Siapapun Anda yang hadir saat ini, yang pernah merasa punya dosa, demi Allah kami sampaikan, terbuka peluang untuk mendapatkan surga yang ini. Kembalilah kepada Allah, perbaiki diri kita, jadilah orang lebih baik lagi. Dan berita baiknya, Quran surah keempat, ayat ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang bunuh 100 orang. Mabuk, judi, berselisih tidak usah dipertanyakan lagi. Dan membunuh sudah 100 orang. Tiba-tiba dia bertobat. Bertanya pada seorang syekh, saya ingin berubah. Adakah kesempatan untuk saya berubah? Syekh ini mengatakan, tidak pernah tertutup pintu untuk berubah. Bahkan kedatangan kau ke sini pun bagian dari rahmat Allah untuk merubah dirimu jadi lebih baik. Masya Allah, bagaimana caranya? Dijawab oleh Syekh tadi, lihat kalimatnya. Sesungguhnya kamu bukan hamba yang kotor. Kamu itu hamba yang baik. Cuma kamu tinggal di lingkungan yang membuat kamu tidak baik. Berhijrahlah engkau, pindah ke tempat A, belajar pada Syekh Fulan. Syekh Fulan itu akan mengajarkan engkau jalan-jalan untuk kebaikan.
Maka berangkatlah orang ini untuk belajar ke majlis ilmu, ke syekh tadi. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika dia berangkat di pertengahan jalan, belum sampai di majlis ilmunya, Allahu Akbar, tiba-tiba maut datang menjemput. Lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Meninggal dia di perjalanan untuk belajar menuntut ilmu. Dengan keinginan yang berubah diterima taubatnya, dengan langkahnya mendapatkan amalan baru. Apa yang terjadi? Dakhalal jannah. Sampai turun isyarat di zaman Nabi Muhammad SAW dengan turunnya Quran surah keempat ayat 100 itu. Lihat ujung ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan bila ada orang yang baru keluar dari tempat dia tinggal, dia merasa ingin merubah dirinya, ingin lebih dekat dengan Allah, berubah sesuai tuntunan Rasulullah. Kemudian dia berangkat, belum sampai ke tujuan, maut datang menjemput dia lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Perhatikan pernyataan Allah. Allah yang menyayangi antum, menantikan antum. Lihat kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Saya catat pahalanya, saya ampuni dosanya, saya terima tobatnya. Bunuh 100 orang, mabuk, berbuat onar, mau berangkat ke majlis ilmu, di pertengahan meninggal dunia, diterima tobatnya, meninggal masuk surga. Antum pernah bunuh orang? Sesering apa mabuknya dengan orang tadi? Sesering apa perbuatan maksiatnya? Masya Allah. Dia belum sampai ke majlis ilmu, diterima tobatnya masuk surga. Antum sudah sampai di sini. Sudah salat 2 rakaat. Sudah mendekat kepada Allah. Sudah ngambil pelajarannya. Kalau dengan semua yang disampaikan belum membuat Anda tersentuh untuk berubah, Anda butuh apa lagi untuk menjadikan Anda tersentuh untuk berubah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang paling indah kecuali Anda bersujud saat ini. Memohon kepada Allah ampunan dari dosa. Bertaubat kepada Allah. Minta diberikan ampunan. Minta diberikan segala pemaafan. Maka ketika Anda meninggalkan masjid ini, Masya Allah, misal, sangat beruntung ketika Anda keluar, Masya Allah, tiba-tiba baru keluar kaki kirinya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tiba-tiba Anda kembali kepada Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, saya terima tobatmu, saya ampuni dosamu, sekarang pulang ke sini. Fadkhuli ibadi, masuk ke dalam golongan hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan nantikan surga yang telah aku janjikan ini. Masya Allah. Mau seperti itu? Tunggu sebentar ya, kita belum keluar, masih di dalam majlis ya. Masih ada waktu insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, tapi kita nggak bisa memilih. Mungkin keluar, mungkin di dalam majlis, atau mungkin ada kesempatan untuk kita meningkatkan amal saleh lagi. Karena itu, jalan ke surga tidak panjang, kecuali antum yang menjadikannya panjang. Jalan ke surga itu nikmat, diberikan kemudahannya, asal Anda mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon perlindungan kepadanya. Tapi yang menjadikan itu pendek, mohon maaf, adalah peningkatan ketakwaan kita. Dan cara meningkatkan takwa itu tidak mudah, karena akan berhadapan dengan ujian-ujian yang harus kita hadapi. Ujian yang nanti kita akan bahas lain waktu, dalam pertemuan yang lain. Tapi sebagai bocoran, antum bisa lihat Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Dan nanti pelajari solusinya, cara mengatasinya, di Quran surah ketiga, ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas insya Allah.